Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana? Boleh saya bertemu Ibu? Silahkan Pak. Pak Suha, lama kita lagi baru ketemu ini Pak. Iya. Bagaimana lama. kabarnya Pak? Alhamdulillah baik Bu. Iya Pak. Beberapa hari ini memang sebenarnya saya ingin ketemu Bapak, tapi Alhamdulillah Bapak sudah datang. Nah, bagaimana Pak? Apa yang kita akan bicarakan pada kesempatan ini? Ini Bu, saya kan mau dibilang masalah, ya bolehlah sebuah masalah. Bagaimana pengembangan IT saya ini Bu sangat minim sekali, sehingga mau gunakan dalam kegiatan pembelajaran ini yang lebih menyenangkan itu sangat susah. Itu Pak. Apa yang Bapak ingin ketahui dari pertemuan kita hari ini Pak? Sebenarnya saya ingin berbicara dengan Ibu, bagaimana sih caranya Bu supaya kemampuan IT saya itu bisa lebih mumpuni untuk saya gunakan dalam kegiatan pembelajaran, supaya anak-anak saya ini tidak belajar seperti biasa-biasa saja. Saya ingin mereka ini belajar sebagai siswa yang luar biasa sesuai dengan zamannya. Seperti itu Pak. Tapi memang harus seperti itu karena keadaan dan tuntutan seperti itu Pak dalam dunia pendidikan kita. Nah, ukuran keberhasilan yang seperti apa yang Bapak harapkan? Saya ingin Bu itu karena teman-teman saya lihat kalau mengajar, bagus sekali pakai media interaktif, kemudian ada video pembelajarannya, kemudian mereka juga sudah mulai gunakan blog untuk bahan-bahan bacaannya siswa itu Bu, di-offer ke blog, lalu kemudian akhirnya aksesnya itu gampang sekali bagi siswa. Sudah nonton videonya, kemudian ada konten bahan ajarnya, juga LK-LK-nya saya lihat enak sekali, kayak Pak Bastin itu masuk dalam kelas tidak bahan yang dibawa, jadi semuanya sudah ada dalam genggaman. Saya ingin seperti itu Bu, artinya saya anggap guru seperti itu modern sekali. Itulah keinginan saya Bu sebenarnya. Iya Pak, tapi betul itu. Saya dengar-dengar juga, tapi memang pernah satu kali saya lewat di kelasnya Pak Bastin itu, dia mengajar langsung menggunakan IT, sehingga memang anak-anak juga memang terpacu, akan ada daya tarik tersendiri untuk memancing anak-anak untuk lebih memperhatikan. Nah, kira-kira Pak, kemampuan apa yang Bapak upayakan dalam mencapai tujuannya itu Pak? Sebenarnya Bu, saya ingin berkolaborasi dengan beberapa teman yang ada kemampuan untuk ini. Satu hal sebenarnya yang saya ingin pelajari lebih jauh, saya ini kan guru sains. Iya. Ada istilah laboratorium virtual. Ini sangat luar biasa ini Bu. Kemudian kalau dilihat Bu, alat-alat yang saya pakai, saya bandingkan dengan Pak Bastin yang luar biasa itu sudah hampir sama Bu. Saya laptopnya, saya juga punya laptop. Kemudian saya lihat juga alat-alat kameranya bagus. Saya juga punya Bu sebenarnya. Jadi mungkin kemampuan-kemampuan ini bisa saya gunakan Bu untuk bisa menyamai dia. Bukan saya iri sebenarnya Bu, saya hanya ingin saja mau mengajar itu seperti Pak Bastin itu yang luar biasa. Sebenarnya bukan persoalan iri Pak, sebenarnya disitulah kita punya motivasi, itu namanya motivasi eksternal, artinya melihat orang lain termotivasi, internalnya kita Pak. Nah, mendengar penjelasan Bapak, sekarang kira-kira posisi 1 sampai 10 itu yang mana kondisi yang Bapak inginkan? Apakah dalam keadaan penguasaan IT yang Bapak inginkan itu? Sebenarnya Bu, kalau mau diukur IT, kalau dibilang 7 Bu sangat berat. 7 ya? Kalau saya ukur-ukur diri saya Bu, karena bayangkan saja Bu, saya mau buat video belum masih minim, Iya. Kemudian saya belum tahu bagaimana itu laboratorium virtual, kemudian juga
blog saya Bu masih acak-acakan, jadi literasi saya mungkin masih, kemampuan literasi sains ini masih harus diasah. Jadi kalau saya pikir-pikir untuk hal-hal sederhana seperti itu saja, untuk takaran diri saya saat ini sekitar 4 atau 5 Bu. Ya, sekitar 4 atau 5 saja yang mungkin takaran untuk saya kalau saya bandingkan yang Pak Bastin yang luar biasa itu. Iya, memang Pak Bastin juga saya lihat memang dia pernah dia ceritakan kepada saya, Bu, ada blognya. Saya bilang ada tapi kayaknya masih standar. Nah, ketika dia itu memang sudah mulai ada semacam variasinya, terus bagaimana cara membuat suatu tulisan yang memang membuat pembaca tertarik terus untuk mau memasuki atau mau membaca hasil tulisannya Pak Bastin. Nah, apakah ada hambatan Pak yang Bapak hadapi dalam upaya mencapai tujuan tersebut? Inilah Bu, sebenarnya sertifikasi itu adalah sebagai anugerah. Tapi mengajar 24 jam bagi saya ini Bu memang sangat padat, sehingga waktu-waktu senggang yang seharusnya saya luangkan untuk mempelajari hal-hal baru ini sangat minim sekali. Ada waktu senggang Bu, tapi mungkin juga karena faktor umur, capek lah gini. Inilah motivasi, inilah harus ada kesehatan menjadi hambatan juga ini Bu. Kemudian waktu-waktu luang yang ada pada teman-teman sejawat saya yang memiliki kemampuan ini tidak bersamaan waktu luangnya. Jadi mau bertanya mereka sudah mau masuk kelas. Pernah satu kali ada teman saya yang saya anggap juga luar biasa Bu, Pak Safrin namanya. Iya betul. Saya ketemu di pintu pas saya mau bertanya, Pak bisa sebentar saya lagi mengajar. Waduh, saya bilang kapan mau bertanyanya ini. Iya. Jadi hambatan-hambatan ini memang ya saya harus pulangkan sama diri saya karena memang saya yang butuhkan. Kemudian ada lagi ini Bu, sebenarnya ini Bu urusan pribadi, tapi ini juga cukup mengganggu karena saya sebagai kepala rumah tangga, jadi saya harus ada urusan-urusan keluarga. Pagi-pagi rencana saya mau cepat-cepat datang, siapa tahu saja teman saya ini dia cepat datang, saya ingin berdiskusi. Ya, antar anak dulu. Kemudian waktunya pun itu sangat lama sehingga datang ke sekolah bukan terlambat sih Bu. Tapi ini sudah ideal. Tapi teman-teman saya juga hanya ketemu di apel, berbincang sebentar pada saat berdiri. Ini saya anggap ini sangat kurang sekali. Nah, ada satu hal lagi Bu sebenarnya. Saya kan ingin bertandan malam hari kepada teman-teman. Mungkin waktu luangnya bisa ada. Tapi saya ini Bu masuk dalam pengurus kerukunan. Jadi kadang-kadang waktu itu tersita biar hari Minggu untuk hal-hal kepentingan keluarga besar saya. Nah, saya kan ini makhluk sosial. Ada urusan-urusan juga dengan keluarga yang memang saya tidak bisa tinggalkan. Nah, hambatan-hambatan inilah Bu yang saya dapatkan sehingga bagaimana saya mau kembangkan diri untuk pengawasan IT ini menjadi pertimbangan. Iya Pak, saya mendengar dari penjelasannya Bapak, betul juga kita sebagai seorang guru tidak lepas dari tanggung jawab kita sebagai kepala rumah tangga, kemudian kita sebagai makhluk sosial memang harus kita bagi betul. Nah, kira-kira Pak, apa solusi yang bisa Bapak tawarkan untuk memecahkan persoalan yang kita bahas hari ini Pak? Sebenarnya ini Bu, persoalannya pada diri saya sebenarnya. Karena saya yang harus bergerak. Minimal saya itu harus menumbuhkan motivasi yang sangat besar pada diri saya supaya apapun hambatan itu saya bisa jalani dengan baik. Kemudian saya ini kan Bu 10 bersaudara. Iya. Saya coba bicara dengan adik-adik saya lah supaya masalah-masalah urusan keluarga ini saya bisa dibantu untuk beberapa waktu, untuk bisa saya diberikan ruang dalam mengembangkan diri saya, khususnya pengurusan IT itu. Iya Pak. Ya. Semoga adik-adik saya ini bisa ada sukarela untuk bisa minimal mengantar anak saya ke sekolah, ataupun urusan-urusan tentang kerukunan keluarga bisa dibantu sehingga ada waktu yang agak luang untuk bisa saya manfaatkan. Nah,
saya juga mungkin mau mengajak istri saya berbicara dari hati ke hati, agar bisa saya dimaklumi, karena belajar di usia yang seperti saya, guru yang hampir setengah abad ini, memang tidak secepat mereka Pak Bastin, Pak Safrin yang luar biasa masih muda. Motivasi mungkin dibanding mereka dengan saya itu sudah ada rentang jarak, sehingga mudah-mudahan dengan pemahaman istri saya diberikan sedikit ruang untuk waktu-waktu tertentu untuk bisa mengembangkan kemampuan-kemampuan yang saya tidak miliki ini. Saya ingin sebenarnya Bu, mungkin pernah mendengar guru penentang zaman. Guru penentang zaman Pak ya. Jadi bagaimana kira-kira artinya saya walaupun guru mesin ketik, tetapi harus saya menguasai lini IT yang dimana siswa itu harus saya ajar sesuai dengan zamannya. Begitu Pak. Saya teringat itu Bu, ajaran Ki Hajar Dewantara yang mengajar itu sesuai dengan kodrat anak, zaman, dan juga alamnya. Itu. Jadi saya ingin seperti itu. Kemudian ada juga solusi ini Bu, yang kira-kira apakah bisa saya lakukan. Mungkin melalui Ibu nanti saya akan bicara, minta kebijakan-kebijakan supaya nantinya saya diberikan ruang-ruang khusus. Kalau misalnya nanti ada pelatihan-pelatihan IT, ya saya bisa diikutkan untuk hal-hal itu. Insya Allah Pak, insya Allah. Artinya saya mendengar dari ada yang saya anggap di sini sangat berharga buat saya Pak, dan saya akan jadikan pembelajaran juga buat saya ini, guru penentang zaman. Artinya ternyata memang seorang guru itu sekalipun misalnya kemampuan IT misalnya kurang, tetapi dengan motivasinya Bapak, ternyata memang Bapak masih ada harapan. Bukan persoalan umur Pak, karena saya lebih tua dari Bapak. Intinya Pak semangat. Nah, apa sih Pak sebenarnya rencananya Bapak untuk mencapai tujuan yang kita bicarakan pada kesempatan ini? Yang pertama, saya benahi dulu sarana yang ada pada diri saya. Kalau saya lihat, memang laptop saya sudah agak tua Bu. Walaupun kemampuan laptopnya masih ampuh, tapi untuk memasang aplikasi IT di dalamnya ini butuh sport yang sangat tinggi. Betul Pak. Kemudian saya mencoba mendekati teman dari hati ke hati. Kalau seandainya mereka punya waktu luang, tadi kan saya ingin bicara kepada adik-adik saya supaya waktu-waktu saya bisa. Nah, mudah-mudahan waktu yang tersiap dari saya, kemudian yang disiapkan oleh teman-teman saya yang memiliki kemampuan ini juga ada, sehingga saya bisa berkomunikasi lebih jauh. Dan saya juga sekarang Bu, ini mau ikut komunitas praktisi yang berbasis IT yang ada di Kendari ini Bu. Mudah-mudahan dengan komunitas ini, walaupun kita berbicara secara online, mudah-mudahan adalah memang saya rasa Bu, kalau saya diberitahu secara offline dengan online itu memang beda. Tetapi inilah sebuah rencana yang moga-moga dengan rencana ini satu demi satu hal-hal yang saya tidak tahu akan bisa saya tahu. Kemudian yang terpenting Bu, karena jadwal ini sangat padat. Kesibukan juga tinggi, saya akan membuat sebuah jadwal schedule yang kira-kira bisa menjadi pola pikir dan keteraturan kegiatan saya, sehingga hal ini mana sih sebenarnya yang harus saya lakukan duluan dan mana yang tidak, begitu. Betul Pak. Nah, kalau misalnya sudah membuat jadwal Pak, dari sekian banyak upaya yang Bapak lakukan, apa prioritas Bapak? Yang pertama mungkin Bu, saya harus menjelaskan dulu ini pada pihak istri supaya dia paham, karena istri adalah yang mendukung saya. Betul. Jadi supaya tahu bahwa saya punya jadwal rencana seperti ini. Kemudian saya akan menyusun jadwal ini berdasarkan skala prioritas. Mana yang lebih penting yang harus saya lakukan duluan. Kemudian saya juga akan berupaya mencari teman yang memiliki kemampuan lebih dari saya, setidaknya banyak yang dia tahu tentang teknologi pembelajaran, khususnya IT. Nah,
Bagaimana coba caranya Pak, Bapak bisa memulainya? Saya tidak mau tunggu lama Bu, artinya kalau besok bisa saya mulai, ya besok saya harus lakukan. Minimal saya harus bicara dulu dengan keluarga saya, bicara sama istri saya, kemudian adik-adik saya. Kan begini Bu, saya pikir komitmen ini penting. Iya. Agar kita saling sepaham, kemudian kesepakatan yang kita lakukan juga kita saling memahami, Iya. sehingga apa yang saya rencanakan itu bisa terlaksana dengan baik. Betul sekali Pak. Nah, luar biasa Pak, saya mendengarkan rencananya Bapak. Nah, kemudian kira-kira Pak, untuk mengetahui tingkat keberhasilan baik dari segi rentang nilai, yang mana yang Bapak inginkan dari 1 sampai 10. Kemudian apa kriterianya Pak? Sebenarnya angka 8 itu maksimal buat saya Bu. Iya. Kalau 9 pun, kalau seandainya dicapai sampai angka 9 itu sangat luar biasa. Iya Pak. Tetapi target saya sampai 8. Iya. Mudah-mudahan ini pun sangat berat Bu sebenarnya. Karena alasan saya kenapa sangat berat Bu, kemampuan berpikir saya di usia saya seperti ini itu jauh dari 17 tahun yang lalu. Kemudian yang kedua, saya harus pertimbangkan bahwa sebenarnya sebagai kepala rumah tangga, urusan keluarga ini juga sangat penting. Betul. Nah, sehingga dua pertimbangan inilah yang mempengaruhi saya, sehingga nilai 1 sampai 10 itu hanya bisa maksimal sampai angka 8 saja Bu. Iya. Tapi termasuk tinggi juga itu Pak. Alhamdulillah. Nah, kalau seperti itu Pak, butuh berapa lama kira-kira itu Pak? Karena jadwal yang saya pikirkan ini Bu, dengan kriteria yang ada, kemudian kerangka kegiatan yang menurut saya ini memang banyak untuk mengejar zaman yang sekarang, saya berpikir 1 bulan mudah-mudahan sudah ada pencerahan hal yang bisa saya gunakan. IT ini bisa saya pakai dalam kelas walaupun itu sedikit. Iya Pak, saya kira juga memang kalau 1 bulan itu sudah cukup ya. Iya, mudah-mudahan cukup Bu. Nah, kalau misalnya 1 bulan itu, apakah Bapak punya komitmen untuk menjalankan rencananya Bapak? Yang pertama, saya harus berjanji pada diri saya mengikuti janji pada jadwal yang telah saya buat. Gitu. Kemudian saya harus percaya diri, itu yang paling penting. Dengan percaya diri, mudah-mudahan motivasi muda saya, karena saya ini tidak muda lagi, motivasi muda saya itu bisa bangkit kembali, sehingga sebagai guru penantang zaman ini bisa melekat pada diri saya. Nah, bagaimana cara Bapak bekerja? Apakah ada teman atau rekan sejawat kita di sini bisa membantu Bapak? Yang pertama Bu, harus saya menghadap sama Pak Ono sebagai kurikulum. Karena jika seandainya ada hal-hal hambatan yang saya dapati, mungkin melalui Pak Ono akan disampaikan sama Ibu. Dan kemudian Bu, saya juga akan berkolaborasi dengan seperti tadi Pak Bastin, Pak Safrin, berkomitmen dengan mereka. Kemudian saya anggap mereka adalah orang-orang yang bisa membantu saya. Iya. Dan yang terpenting yang bisa membantu saya adalah keluarga saya sendiri. Betul. Karena inilah orang-orang terdekat yang memberikan semangat, support. Kalau mereka juga tidak berikan semangat, saya akan lebih lama di rumah. Jadi setidak-tidaknya mereka ini adalah manusia-manusia setengah malaikat buat saya. Iya Pak, betul sekali. Artinya ini Bapak kan kepala rumah tangga. Ketika Bapak melaksanakan kewajibannya, kemudian didukung oleh istri, saya kira Pak, apa yang kita harapkan insya Allah akan berhasil. Karena waktu ini Pak, Iya Bu. saya juga dari pembicaraan kita dari awal sampai terakhir, dengan adanya keinginan Bapak mau meningkatkan keterampilan IT, sebenarnya itu Pak, buat saya juga harus seperti itu juga. Artinya bukan hanya Bapak, termasuk saya juga. Yang kedua, Bapak tadi merasa
sudah tua, sebenarnya belum tua Pak. Saya lebih tua dari Bapak, tetapi saya salut. Bapak memiliki motivasi yang tinggi untuk membenahi diri. Dan sekali lagi Pak, mohon maaf karena waktu ada kegiatan saya di MKKS Pak, sehingga saya harus dulu bersambung kata dengan teman-teman. Mudah-mudahan 1-2 minggu ini bisa kita bertemu lagi Pak, untuk kita merefleksi apa saja yang Bapak sudah lakukan sehingga nanti tujuan dari Bapak tercapai dengan baik. Wah, terima kasih sekali Bu. Insya Allah mudah-mudahan kita dilimpahkan kesehatan dan kekuatan. Iya Pak. Saya pamit Bu ya. Terima kasih luar biasa Pak. Terima kasih juga kembali Bu. Salam sama Ibu. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Bu Heri, tadi saya lihat asik sekali percakapannya ya dengan Pak Suhardin. Iya, tadi kami ini berbincang-bincang dan kita melakukan sebenarnya coaching. Oh. Iya, kami dengan Pak Suhardi itu dia datang ingin sebenarnya ada peningkatan dalam dirinya dalam hal IT. Dan saya juga merasa bangga seandainya teman-teman selain Pak Suhardi itu mau seperti itu, saya yakin peningkatan mutu guru di sekolah kita luar biasa Pak. Wah, ternyata coaching ini menarik ya Bu Heri. Jadi kita bisa bertukar pikiran ya dengan teman sejawat. Wah, Bu Heri, apa yang Ibu Heri rasakan tadi saat mengcoaching rekan sejawat? Iya, terus terang tadi saya sampaikan bahwa Pak Suhardi itu, seandainya Pak Suhardi bukan satu-satunya saja, artinya lebih dari 1, 2, 3 orang seperti Pak Suhardi, luar biasa Pak. Saya bangga memiliki rekan sejawat, ada kesadaran dirinya, ada manajemen dirinya, kemudian ada kesadaran sosialnya juga, artinya dia bisa meningkatkan IT-nya itu kan, saya yakin dia melihat teman-teman yang lain sehingga termotivasi dalam dirinya untuk seperti itu juga. Saya juga sempat mendengar percakapan Ibu Heri dengan Pak Suhardin tadi. Saya sangat tersentuh mendengarkan apa yang disampaikan Pak Suhardin. Beliau dengan segala potensi yang dimilikinya tetap terus untuk meningkatkan potensi IT. Iya. Karena beliau merasa mungkin masih perlu peningkatan ya Bu Heri, dan saya juga dapat pelajaran berharga dari apa yang saya dengarkan antara Bu Heri dengan Pak Suhardin tadi loh Bu Heri. Bu Heri, kira-kira potensi apa sih yang paling berpotensi atau yang perlu dikembangkan oleh Pak Suhardin dalam sesi tadi? Iya, tadi ada beberapa yang ditawarkan dan saya juga kembalikan kepada beliau. Ternyata memang sebenarnya dia memiliki kapasitas, hanya dia ketika melihat teman-teman lagi melakukan menggunakan IT menggunakan itu, kemudian ada kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan lomba-lomba ataupun ada dalam kelas sehingga dia ingin juga seperti itu. Nah, kemudian saya pernah dengar dia sebenarnya pernah juara, berprestasi, tapi dia satu yang saya jadikan pembelajaran buat saya bahwa ternyata beliau memang punya semangat, dia tidak berhenti demi murid-murid kita ini. Luar biasa ya Bu Heri, bahkan untuk orang yang sudah pernah berprestasi tingkat nasional pun tetap merasa bahwa dia belum punya potensi ya. Padahal prestasinya sudah luar biasa ke tingkat nasional dan tetap merasa untuk terus belajar dan belajar terus ya. Nah, mudah-mudahan dari contoh Pak Suhardin tadi kita bisa belajar banyak ya Pak Suhardin. Bu Heri, saya juga akan banyak belajar lah dengan beliau nanti. Bahkan tadi dia selalu mengatakan dia sudah tua, tapi saya selalu mengatakan belum. Artinya saya lebih tua dari beliau. Tapi satu yang saya ambil pembelajaran buat beliau dari beliau bahwa semangatnya. Ya. Ketika teman-teman yang lain memiliki semangat seperti beliau, sebenarnya inilah yang figur-figur seperti ini yang dicari, contoh, diteladani dan bisa membelajarkan ya teman-teman yang lain. Kalau ketika dia berhasil, lalu dia apa yang dia raih, apa yang dia dapatkan, lalu dia
kolaborasi dengan teman-teman, saya kira sudah ini yang kita tunggu dan kita cari dari sebuah betul, Bu sekolah. Heri. Menjadi sosok yang dirindukan ya, menjadi teladan di satuan pendidikan. Mudah-mudahan kita bisa mencontoh beliau ya. Bu Heri, kira-kira apakah rencana aksi beliau itu bisa terlaksana dengan baik ya, Bu Heri? Iya, karena artinya juga dia menawarkan tadi waktu maksudnya tidak terlalu cepat dan tidak terlalu lama. Kayak kalau misalnya memang beliau, karena ada tadi saya dengar dia ada dalam sebuah komunitas belajar, saya yakin memang antara 2 sampai 4 minggu itu bisa. Bergantung dari kesempatannya beliau. Tapi tadi kan dia katakan bahwa ada hambatan. Tetapi hambatan itu bukan juga buat saya itu menjadi halangan buat beliau, karena kan kita tahu bahwa motivasi dari diri itu kuat. Saya yakin dia mampu. Maka segala hambatan atau halangan akan merasa mudah lah dilewatkan ya. Baru kalau tidak salah itu beliau memang apa ya, cara berpikirnya itu memang visioner. Iya. Kemudian dia apa itu membangun relasi itu bagus sekali. Sangat bagus sehingga saya yakin mungkin yang dia sampaikan kepada saya itu hanya untuk dirinya, tapi saya yakin untuk rekan-rekan yang lain. Betul. Saya mendengarkan apa rencana-rencana yang disampaikan oleh beliau, kayaknya kita pun harus ikut terlibat di dalam rencana beliau karena rencananya sungguh luar biasa. Tadi saya sampaikan jangankan Bapak mendengar apa ya penjelasannya beliau, saya juga merasa terpanggil mau seperti dia. Bu Heri, kira-kira apakah itu bisa terlaksana dengan baik rencananya beliau? Iya, berdasarkan komitmennya, kemudian tadi ada alasan-alasannya, kemudian ada keyakinan yang dia sampaikan kepada saya, maka tadi saya mendukung sekali. Dan mudah-mudahan kita mendoakan beliau dalam keadaan sehat, tetap selalu semangat, dia tetap bisa melakukan aktivitasnya keseharian sebagai guru yang termasuk guru hebat sebenarnya. Hanya memang ada tadi satu yang saya sempat tulis ini. Guru penentang zaman. Iya, saya juga ikut dengar tadi. Iya, artinya dia memang punya apa ya, pioner atau semacam visi ya. Sekalipun mungkin kedengarannya kayak apa ya, kayak negasi, penentang zaman, tetapi saya merasa rasa pesimis ya. Beliau masih merasa pesimis, padahal kemampuan beliau sudah jauh sebenarnya di atas rata-rata. Tapi ternyata dia memang ada lain keunikan yang maksudnya dimiliki yang tidak dimiliki oleh teman yang lain. Nah ini itulah keunikan beliau. Keunikan beliau seperti itu Pak. Baik Bu Heri, kira-kira berdasarkan sesi coaching yang Bu Heri lakukan tadi dengan Pak Suhardin, apa yang Ibu Heri bisa simpulkan dari sesi coaching tersebut? Iya, saya tadi dari awal menanyakan tujuannya, bertemu dengan saya, kemudian saya coba-coba membuat pertanyaan-pertanyaan untuk mengidentifikasi, kemudian saya mendengarkan apa rencananya, kemudian apa solusinya, itu semua, bahkan bagaimana dia punya komitmen. Ternyata memang dia katakan bahwa sebenarnya kata kuncinya dari dia. Nah, ketika orang berkomitmen itu dari dirinya sendiri, saya yakin dia berhasil. Tapi ketika dia dirinya sendiri saja dia tidak mampu berkomitmen, saya yakin tidak akan berhasil. Maka satu buat saya ya, yang saya bisa petik bahwa memang ketika seorang guru mampu membuat komitmen untuk dirinya, apalagi orang lain. Ya, artinya biasanya kan orang biasa berkomitmen untuk orang lain, sementara dia berkomitmen untuk dirinya, pasti untuk orang lain dia seperti itu. Jadi berdasarkan sesi coaching tadi, kita bisa menyimpulkan bahwa Pak Suhardin ini adalah guru yang punya komitmen tinggi ya, dalam meningkatkan kualitas pendidikan ya, dimulai dari dirinya sendiri. Kemudian nanti akan ditularkan kepada guru-guru lain yang ada di sekolah. Luar biasa ya Bu Heri. Luar biasa. Kita banyak menimba ilmu dari beliau. Sebenarnya kalau seperti beliau yang muncul lalu teman-teman juga mengikut, sudah itu yang kebanggaan kita punya. Pastinya sumber daya manusia yang ada di sekolah kita inilah yang kita harapkan. Seperti itu Pak. Baik Bu Heri, mungkin
sudah bunyi bel masuk ya. Iya. Mungkin kita harus masuk untuk mengajar dulu. Iya. Sekian mungkin untuk diskusi kita Bu Heri. Kita lanjutkan lagi setelah jam keluar main ya Bu Heri. Insya Allah. Oke Bu Heri, terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu Her. Terima kasih Pak. Bagaimana kabarnya Bu Heri? Sehat? Alhamdulillah sehat dan baik Pak. Ya. Apa yang akan kita bicarakan dalam pertemuan ini Bu Her? Sebenarnya Pak, saya ingin menyampaikan tentang saya sebagai guru mata pelajaran sekaligus wali kelas. Saya kurang melaksanakan tupoksi saya selama ini Pak. Bagaimana maksud Ibu? Maksud saya Pak, saya kurang melihat bahkan mengamati gerakan-gerakan anak, khususnya perwalian saya. Bahkan saya berpikir Pak, tugas yang selama ini saya diberikan amanah sebagai wali kelas juga ternyata saya kurang melaksanakan Pak. Bahkan sebagai wali kelas selama ini saya hanya sebagai penghubung antar murid dengan orang tua. Sehingga seperti itu ya yang saya lakukan selama ini. Ternyata memang kalau kita sebagai guru mata pelajaran itu bukan sebatas hanya penghubung, tetapi ketika kita mengamati, melihat anak-anak ada yang bermasalah, ternyata harus diselesaikan Pak. Seperti itu Pak. Apakah Ibu sudah lama beranggapan seperti itu? Iya Pak, saya sudah lama memahami bahwa tugas guru mata pelajaran itu ketika anak-anak misalnya bermasalah langsung diserahkan ke wali kelas, kemudian dia akan dibawa lagi ke BK untuk dikonseling. Nah, sehingga saya juga sebagai wali kelas kadang juga bertentangan karena artinya selain saya guru mata pelajaran, saya juga wali kelas. Sehingga tumpang tindih sebenarnya Pak antara tugas guru mata pelajaran dengan wali kelas. Sehingga kadang saya juga memang kalau ada waktu saya menyelesaikan, tapi kalau misalnya saya lagi sibuk langsung saya over saja anak itu ke guru BK. Seperti itu Pak. Kira-kira apa hambatan Ibu sampai tidak menyelesaikan kasus siswa demikian? Sebenarnya Pak begini, yang saya tahu alur penyelesaian kasus itu memang adalah tugasnya guru mata pelajaran. Misalnya guru itu misalnya memberi tugas, lalu anak itu tidak menyelesaikan, minimal itu guru mata pelajaran memanggil siswa. Tapi biasanya juga guru mata pelajaran hanya cek 3 kali tidak selesai. Habis itu disampaikan lagi ke wali kelas, Bu, perwaliannya itu Ibu kurang mengerjakan tugasnya. Sehingga juga saya sebagai wali kelas juga memang agak repot Pak. Sampai saya kadang memang artinya perasaan saya, bahkan saya juga merasa bagaikan sisi sisi mata uang. Saya melaksanakan sebagai guru mata pelajaran, saya juga ingin melaksanakan sebagai wali kelas. Kadang memang bertentangan, karena kadang juga mungkin teman kita guru mata pelajaran lain seperti itu juga. Sehingga memang Pak perlu memang kita ada cara atau alur bagaimana sebenarnya mengatasi kasus-kasus anak kita. Seperti itu.
Selain kasus yang tadi ya Bu Her, apakah masih ada kasus-kasus lain? Iya Pak, terus terang juga karena saya maksudnya sebagai guru mata pelajaran, artinya saya kembalikan ke diriku. Kadang juga saya memberi data kepada guru wali kelas. Kadang juga sebaliknya guru mata pelajaran lain memberikan juga data kepada saya. Sehingga kadang memang data-data yang kita berikan itu hanya misalnya siswa terlambat masuk di jam saya, siswa malas atau terlambat menyetor tugasnya. Hanya sebatas seperti itu. Sehingga memang bagaimana Pak ya? Buat saya itu memang disitulah letak di mana saya tidak melaksanakan tugas saya. Apalagi ketika bersamaan waktu, mana kita mengajar, mana kita mau mengecek perwalian, seperti itu Pak. Apakah ada alternatif lain Ibu Heri? Kira-kira apa ya Pak? Tapi kalau saya pikir-pikir ada, bahkan sudah disimulasikan sebenarnya Pak. Ada beberapa kali kita pertemuan baik dari guru mata pelajaran, wali kelas, bahkan guru BK, bagaimana cara menyelesaikan masalah murid. Kemudian tak perlu langsung lagi panggil orang tua, tak perlu lagi panggil wali kelas, cukup guru mata pelajaran dulu menangani minimal 3 kali. Tetapi kenyataannya juga seperti itu Pak. Artinya mungkin juga karena kondisi, sehingga tadi bahwa memang bingung, bahkan kita berpikir mana sih tugas wali kelas, mana sih tugas guru mata pelajaran, seperti itu Pak. Bahkan dulu itu Pak, kalau anak-anak bermasalah diselesaikan oleh guru BK. Nanti di BK itu dipanggil guru mata pelajarannya, dipanggil wali kelasnya, bahkan langsung lagi dipanggil orang tua Pak. Nah, seperti itu. Nah, padahal kenyataannya kan tidak seperti itu Pak. Hal-hal yang masih ringan, seakan-akan itu sudah jadi besar. Nah, itu yang keluhannya juga orang tua siswa. Baru beberapa kali anaknya melanggar, langsung atau 1 kali atau 2 kali langsung panggil orang tua. Akhirnya panik juga orang tua. Sehingga kami juga memang wali kelas kadang Pak, ada merasa berat juga memanggil orang tua, seperti itu Pak. Apakah ada alternatif alur yang lebih ideal menurut Bu Heri? Alur yang bagaimana sih sepertinya idealnya yang harus dilakukan dalam pembinaan kasus seperti ini? Kalau berbicara alurnya Pak, saya kira memang perlu dibicarakan sehingga antara guru mata pelajaran, antara guru wali kelas, antara guru BK, kemudian memang berkaitan dengan 4 wakil ini, baik dari segi kesiswaan, humas, kemudian tetap juga kita terkontrol oleh kepala sekolah, sehingga memang perlu ada semacam pertemuan untuk lebih membicarakan, sehingga nanti ke depannya kita tidak ditegur dalam arti mengapa guru mata pelajaran tidak melaksanakan tupoksinya, begitu juga wali kelas. Sehingga ada kesinambungan antara pemahaman orang tua, siswa, bahkan orang tua siswa ya Bu Heri. Iya, betul. Oke. Baik Bu Heri, menurut Ibu Heri, adakah kira-kira solusi yang bisa membantu Ibu dalam menyelesaikan masalah ini? Ada Pak, kecuali kita adakan semacam pelatihan. Iya. Pelatihan ya. Iya, tentang penanganan kasus-kasus yang terjadi di sekolah kita. Misalnya melalui coaching, bisa kita menggunakan teknik Tirta dengan teknik rasa, sehingga bagaimana kita menggunakan prinsip-prinsip coaching dan teknik coaching yang sebenarnya. Seperti itu Pak.
Jadi di sini Bu Heri memiliki alternatif, yaitu menggunakan prinsip coaching ya Bu Her, dalam menyelesaikan kasus-kasus yang ada di sekolah kita ya Bu Heri. Baik, Bu Heri, kira-kira peluang apa yang bisa Ibu lakukan dalam menyelesaikan masalah ini menggunakan metode coaching? Sebenarnya Pak, peluangnya ini bisa juga kita kan menggunakan tadi pelatihan, sehingga kita bisa mendatangkan ahli dalam arti yang memiliki kemampuan. Tetapi saya dengar juga Pak, teman-teman kita ada beberapa sekolah yang sudah lulus CGP angkatan kedua kalau tidak salah itu Pak, mereka kan sudah memiliki sertifikat, minimal dia bisa berbagi ilmunya kepada kita. Nah, tinggal bagaimana nanti ini dibahasakan dengan kepala sekolah, kemudian kurikulum, kemudian humas, sehingga kita bisa mengajak teman-teman pertemuan. Nah, mungkin misalnya melalui in-house training, bisa juga workshop, sehingga teman-teman langsung mengamati, bisa melakukan praktik baik, sehingga kita yang 21 kelas ini semua wali kelas, kemudian teman-teman yang beberapa guru mata pelajaran ini juga sudah langsung melihat, sehingga saya yakin Pak, dengan adanya pelatihan seperti itu, insya Allah saya yakin teman-teman bisa menyelesaikan kasus-kasus yang ada dalam sekolah kita Pak. Baik Bu Her, melalui pelatihan ini kira-kira bagaimana upaya Bu Heri dalam menjalankan ini? Saya kira Pak, kalau misalnya kita benar-benar mau melakukan misalnya kegiatan ini, minimal memang harus kita buat perencanaan. Kemudian kita sosialisasikan ke teman-teman, setelah itu kita laksanakan, pelaksanaan, kemudian hasil dari pelaksanaan yang kita lakukan, kita refleksi lagi Pak. Kemudian bisa lagi kita perbaiki, sehingga tujuan kita misalnya dalam hal melatih teman-teman untuk melakukan coaching itu memang sudah tepat sesuai dengan harapan kita Pak. Iya, oke. Baik Ibu Heri, kira-kira apa rencana yang akan Ibu ambil? Ya itu lagi tadi Pak, bahwa memang kita harus melakukan pelatihan. Tinggal Bapak memilih mau in-house training, tapi saya kira juga di dalam sekolah kita ada CGP Pak. Nah, kemudian kalau misalnya kita mau ambil semacam narasumber dari kan luar. Bisa kita difasilitasi oleh Dikmudora, bisa juga kita langsung ke Balai Guru Penggerak, kemudian bisa juga kita langsung hubungi teman-teman CGP yang ada yang sudah memiliki sertifikat. Saya yakin Pak mereka mau, dan saya yakin bahwa kita ini bukan hanya sekolah kita, tetapi khusus kota kita ini pasti mereka mau bekerja sama Pak. Apalagi anak-anak kita ini adalah generasi-generasi yang akan datang, yang akan mengganti kita Pak. Seperti itu. Ibu Heri, apakah keyakinan Ibu Heri ini bisa dijalankan? Saya yakin Pak, karena tidak ada satu di antara teman kita ini yang tidak mau. Bahkan saya yakin teman-teman kita di sini senang dengan apabila kita melakukan sebuah pelatihan atau sebuah kegiatan, semua merespon positif. Dan memang di sini di sekolah ini Pak, saya juga bangga berada di sekolah ini karena rata-rata kita di sini guru-gurunya berprestasi. Nah, melalui keyakinan saya, baik saya sebagai guru mata pelajaran maupun wali kelas pasti berterima Pak. Apalagi guru BK terbantu dengan kita guru-guru untuk melakukan praktik baik dalam hal coaching. Kira-kira Bu Heri, setelah kita meyakini kegiatan tersebut, adakah kira-kira menurut Bu Heri ukuran keberhasilan kegiatan itu seperti apa Bu Heri, yang mungkin terpikir di benak Bu Heri, ukuran ketercapaian atau keberhasilan kegiatan itu seperti apa? Iya, kalau kita menggunakan ukuran misalnya antara 1 sampai 10,
yang selama ini mungkin hanya main 5 dan 6, saya yakin dengan setelah kita adakan pelatihan ini bukan lagi mungkin hanya 6 dan 7 atau 7 dan 8, tapi minimal ada sampai 9. Bahkan meningkat ya Bu Her. Meningkat, yang penting stabil. Jangan juga langsung gerakannya misalnya 6 sampai 8, tetapi apa istilahnya tidak bagus. Tidak continue. Iya. Karena Jadi memang konsisten ya. harus konsisten Pak. Artinya memang kita ini guru-guru perlu lagi sekalipun itu ada ada pengetahuan atau pengalaman kita dalam mengcoaching, tapi dengan ilmu atau pengetahuan baru itu kan ketika kita mendapatkan itu kayaknya baru lagi Pak. Ide-ide yang ada itu baru lagi Pak. Sehingga memang kalau saya Pak ingin sekali Pak, ingin kita mendapatkan lagi pengetahuan baru atau pencerahan pencerahan lagi Pak. Baik Bu Heri, kira-kira seperti apa strategi pelaksanaan kegiatannya? Iya, kita kembali tadi saya sampaikan Pak bahwa dengan adanya tadi itu pelatihan, apakah kita tinggal memilih mau in-house training karena memang ada teman di dalam yang bisa berbagi. Bisa juga kita ambil dari luar, berarti kita pakai workshop. Tinggal kita buat atau membentuk panitia kecil sehingga nanti apa yang kita harapkan tercapai. Intinya Pak di sini kolaborasi. Karena ketika kita berkolaborasi, hal-hal yang mungkin berat bisa terselesaikan dengan mudah. Dari kedua alternatif tadi Ibu Heri, antara in-house training dan pelatihan, menurut Ibu Heri mana peluang yang paling besar yang menurut Ibu Heri ini yang paling dapat terlaksana dari kedua alternatif itu? Kalau saya pikir-pikir Pak, karena kita ingin continue, artinya misalnya minggu ini, misalnya waktunya tidak cukup minggu ini, bisa kan dilanjutkan minggu depan. Lebih bagus in-house training, karena teman-teman ada di dalam sekolah kita ini kan setiap hari ada. Kapan saja teman-teman kumpul 2-3 orang kan bisa berdiskusi dengan teman-teman. Tapi kalau misalnya kita menggunakan workshop, berarti kita perlu mendatangkan beberapa kali narasumber dari luar. Nah, ini juga memang terkendala tadi awalnya adalah pembiayaan. Sehingga memang saya pikir-pikir lebih baik teman-teman yang memiliki kapasitas kita buat dimanfaatkan. Apalagi dia narasumbernya bermanfaat ada di dalam sekolah semua. Ya Bu Her. Contohnya itu Pak Pak Suhardi. Ada juga itu namanya Pak Saprin. Ada juga itu namanya Pak siapa lagi satu yang PKN instruktur itu. Pak Halisi ya. Luar biasa itu. Artinya selama ini alhamdulillah selalu mendampingi kita sehingga memang sifatnya kontinu ketika kita melakukan pelatihan. Maksudnya bukan hanya hari ini pelatihannya, tetapi anggaplah cuma 2 hari pelatihan. Mungkin belum finish, masih bisa kita bertanya jawab dengan teman-teman. Seperti Nah, baik Bu Heri, apa dari selanjutnya dari segi komitmen Ibu Heri? Apakah komitmen Ibu sesuai dengan rencana aksinya? Saya yakin Pak, karena sebagai rekan sejawat, baik kita guru mata pelajaran itu pasti punya tujuan. Nah, ketika kita punya tujuan sama Pak untuk mewujudkan murid menjadi murid yang merasakan kebahagiaan, merasa terselamatkan sesuai dengan tujuan anak-anak, saya yakin Pak, pasti kita bisa bersama-sama atau duduk bersama dengan teman-teman dalam kegiatan pelatihan coaching ini Pak. Siapa kira-kira yang bisa membantu Ibu Heri dalam menjaga komitmen ini agar tetap dan terus berjalan? Sebenarnya Pak, menurut konsep bahwa sebuah sekolah itu akan mencapai tujuan ketika mulai dari pimpinan, para wakilnya, kemudian para guru mata pelajarannya, bahkan termasuk TU-nya, kalau itu sudah apa istilahnya itu
terintegrasi ya. Ya, semua bersatu. Saya yakin komitmen ini akan berhasil. Tapi ketika di antara mereka ini tidak berkomitmen dengan baik, saya yakin akan gagal. Nah, saya yakin dengan apa yang saya rancang ini, insya Allah nanti saya akan menyampaikan dulu kepada pimpinan, kemudian teman-teman termasuk guru BK, itu minimal dia bisa membantu saya agar kegiatan kita akan berjalan dengan lancar, Pak. Wah, luar biasa ya Bu Heri. Kapan kira-kira Ibu Heri bisa memulainya? Memang Pak memerlukan waktu untuk kita melakukan kegiatan ini, tapi beri saya waktu 1 minggu ini. Insya Allah saya buat rancangan dulu, kemudian saya akan suguhkan rancangan itu, kemudian saya akan buat jadwal, kemudian saya buat bahan-bahan yang ada kaitannya dengan kegiatan, kemudian sesuai dengan guru mata pelajaran yang ada di sekolah kita, tambah dengan staf, ya. Bahkan sebenarnya bagus sekali Pak kalau ada perwakilan dari orang tua, dalam hal ini komite. Kemudian kita hadirkan juga komite. Nah, ketika semua ini sudah klop Pak, insya Allah 2-3 hari ini saya akan menghadap lagi dan saya akan mendiskusikan sehingga apa yang kita rancang ini insya Allah bisa terlaksana dengan baik. Jadi tidak terlalu memakan waktu lama ya Pak. Nah, ketika 1 minggu ini bisa kita misalnya melihat kondisi kita, hari apa yang cocok kita mengadakan. Nanti kita diskusikan kembali Pak. Ya, baik Ibu Heri, terima kasih Bu Heri atas sesi coachingnya pada hari ini. Harapan saya semoga niat yang tulus Ibu bisa mengubah Ibu menjadi lebih baik dan tetap menjaga dedikasinya sebagai guru. Sekian mungkin pertemuan kita Ibu Heri pada hari ini. Semoga niat Ibu Heri bisa berjalan dengan baik. Iya Pak, saya ucapkan terima kasih memberi saya kesempatan untuk menyampaikan unek-unek saya. Ternyata unek-unek ini bermanfaat juga untuk teman-teman yang lain, termasuk untuk kepentingan sekolah kita Pak. Iya, sama-sama Bu Heri. Kita tutup sesi coaching kita hari ini dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih Pak. Terima kasih Bu Heri. Saya pamit Pak karena ada jam pembelajaran saya di kelas. Silakan Bu Heri. Pak Bas, tadi itu sedang mengcoaching ya? Iya, alhamdulillah ada teman wali kelas yang sedang coaching lah dengan saya Pak. Iya ya. Kalau saya dengar-dengar tadi itu menggunakan alur tirta. Hebat, sudah berjalan dengan baik. Jadi mulai dari tujuan sampai dengan aksi itu sudah jelas terlihat. Hanya kalau saya lihat tadi, apakah menurut Bapak sudah mengeksplor secara utuh tentang masalah yang dihadapi oleh teman tadi? Ya. Kalau menurut saya sudah berusaha mengeksplor ya teman Ibu Heri tadi, karena di sini kan dia membawa kasus beliau merasa bahwa dia belum melaksanakan tugasnya sebagai wali kelas secara maksimal. Nah, di sini saya berusaha menggali apa saja sih yang menjadi kendala beliau itu sehingga beliau tidak dapat melaksanakan tugasnya secara maksimal. Ternyata beliau ini merasa butuh penyegaran, mungkin karena setelah lama menjadi wali kelas butuh penyegaran lagi, pendampingan lagi, bimbingan lagi melalui in-house training di sekolah, sehingga beliau mendapatkan lagi penyegaran-penyegaran terkait tupoksi-tupoksi apa yang perlu beliau laksanakan menjadi seorang wali kelas. Wah, hebat ya. Bapak mengalami hambatan dah tadi? Alhamdulillah karena beliaunya cukup terbuka dengan permasalahan yang sedang dihadapi, sehingga tidak ada masalah yang kami hadapi. Kami saling terbuka satu sama lain dalam menyampaikan masalah dan solusi-solusi apa yang bisa kami temukan dalam menyelesaikan permasalahan beliau tadi. Kira-kira kalau menurut Pak Bastin, solusi apa yang Bapak ambil terhadap permasalahan yang dikemukakan oleh teman tadi? Iya.
solusi yang saya berikan adalah solusi yang dia temukan sendiri sih sebenarnya Pak Suhardin. Di sini saya tidak berusaha mencari solusi yang datangnya dari saya, tetapi justru solusi itu datangnya dari beliau sendiri. Beliau menawarkan, beliau punya alternatif solusi, yaitu dengan pelatihan atau in-house training. Nah, melalui diskusi itu kami menemukan solusi bahwa ternyata peluang-peluang yang dapat terlaksana lebih mudah jika melaksanakan in-house training, Pak Suhardin. Kalau saya lihat ini kan butuh banyak orang ini. Iya. Karena kapasitas Bapak mungkin sebagai kepala sekolah, kira-kira siapa saja yang bisa membantu Bapak nanti? Ya, tentu saja saya akan melibatkan pihak-pihak terkait, stakeholder yang ada di sekolah ini, baik dari guru, tendik, tenaga kependidikan, bahkan melibatkan orang tua dan perwakilan dari OSIS, sehingga kebijakan maupun aturan-aturan yang akan diberlakukan di sekolah tersampaikan secara menyeluruh. Bagaimana perasaannya Bapak sih coaching orang, Pak? Ya, alhamdulillah ya Pak Suhardin, saya merasa senang juga, gembira juga karena ada teman yang mampu mempercayakan saya sebagai teman sharing untuk berbagi, membantu menyelesaikan permasalahan. Ya, saya ingin juga nanti mudah-mudahan kemampuan Pak Bastin itu bisa juga saya jalankan. Saya membantu orang begitu. Saya dengan senang hati, semoga Pak Suhardin juga bisa membimbing saya juga bagaimana kita bisa bekerja sama dalam mengcoach teman-teman rekan sejawat. Saya mau ingin lihat bagaimana nanti kelanjutan kasus ibu itu. Iya, mudah-mudahan bagaimana cara penyelesaiannya. Mudah-mudahan beliau dapat menyelesaikan permasalahannya ya Pak. Iya. Oke, Pak Bastin, kebetulan saya ini ada keperluan sebentar. Terima kasih bincang-bincangnya. Ya, terima kasih Pak Suhardin. Saya pamit. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Oke nih, Bu. Assalamualaikum Pak Suhardin. Waalaikumsalam. Mari duduk, Pak. Wah, Pak Bas. Iya. Kita bertemu lagi nih. Iya. Minta maaf mengganggu waktunya Pak Suhardin. Tidak, saya lagi santai ini. Iya. Bagaimana kabar Pak Bas? Alhamdulillah. Pak Suhardin? Alhamdulillah, baik. Kelihatannya Pak Bas agak serius hari ini. Iya, Kira-kira apa yang kita bicarakan ini, Pak? ada sedikit permasalahan ini Pak Suhardin. Saya butuh pencerahan dari Pak Suhardin karena saya tahu Pak Suhardin ini adalah guru senior dan pengalaman di dunia pendidikan sudah tidak diragukan lagi, sehingga rasa-rasanya saya merasa perlu belajar banyak nih dengan Pak Suhardin. Gitu ya. Wah, alhamdulillah ini dipuji. Saya jadi memerah pipi saya ini Pak Bas.
Apa yang ingin Bapak ketahui? Begini Pak Suhardin, ini kan alhamdulillah sebentar lagi, tidak lama lagi program guru penggerak yang saya jalani ini akan selesai insya Allah. Dan alhamdulillah selama beberapa bulan berjalan dalam program ini, saya mendapatkan banyak pencerahan dan banyak ilmu melalui pendidikan guru penggerak ini. Nah, maksud saya adalah kira-kira ilmu yang saya dapatkan ini bisakah saya bagikan atau saya diseminasikan kepada rekan-rekan sejawat saya di sekolah? Kira-kira seperti apa ya modelnya Pak Suhardin? Wah, alhamdulillah. Rupanya Pak Bastin ini mau beramal. Insya Allah Pak. Tapi sebelumnya saya ingin tahu sebenarnya kira-kira ukuran keberhasilan seorang guru penggerak itu yang telah bisa mampu untuk berbagi, menurut Bapak itu yang bagaimana ya? Iya, ukuran saya sebagai pribadi saya ya, menjadi seorang guru penggerak ketika dia mampu mengimplementasikan ilmu yang telah dia dapatkan, sehingga ilmu yang tadinya hanya dimiliki oleh segelintir orang, ketika dapat dibagikan kepada orang lain dan bisa diamalkan, maka itulah inti dari bergerak yang sebenarnya. Ketika ilmu itu dapat bermanfaat bagi orang lain dan bagi orang di sekitar saya. Nah, inilah tujuan saya Pak Suhardin. Oh iya. Ini supaya saya juga bisa mengidentifikasi secara jauh apa saja yang harus kita lakukan nanti. Saya ingin tahu dulu kira-kira kemampuan-kemampuan seorang guru penggerak untuk bisa dikembangkan lebih jauh itu apa saja? Alhamdulillah Pak Suhardin, dalam pendidikan guru penggerak ini saya sudah mendapatkan banyak ilmu, salah satunya budaya positif, materi coaching, visi misi, kemudian pembelajaran berdiferensiasi. Nah, alhamdulillah saya sudah mulai lumayan paham dengan konsep dari ilmu tersebut. Nah, alangkah baiknya ilmu yang saya dapatkan saya bagikan kepada teman-teman saya yang ada di sekolah. Jadi itu yang mungkin dapat saya share kepada teman-teman saya melalui diseminasi di sekolah. Ini kan banyak rupanya ilmunya, Pak. Alhamdulillah, Luar biasa. Pak. Wah, menjadi guru penggerak itu rupanya banyak sekali manfaatnya. Iya. Tetapi dari sekian banyak yang saya tulis-tulis ini, Pak, kira-kira pemahaman Bapak, kompetensi apa yang prioritas yang bisa kita kembangkan di sekolah ini untuk bisa meningkatkan kompetensi teman-teman kita, Pak? Iya. Dari sekian materi yang saya dapatkan ya Pak Suhardin, saya merasa materi budaya positif mungkin ini perlu diprioritaskan untuk didiseminasikan di sekolah saya Pak Suhardin, karena di sekolah saya lumayan bahkan sudah terbentuk, sudah membudaya. Nah, alangkah baiknya dengan saya melakukan diseminasi itu, saya melakukan penguatan kembali bahwa manfaat dan hasil yang didapatkan ketika ada budaya positif di sekolah dapat dirasakan oleh seluruh lapisan yang ada di sekolah itu Pak Suhardin. Jadi mungkin fokus saya pada diseminasi saya ini mungkin pada peningkatan atau penguatan budaya positif di sekolah. Iya, tepat sekali, karena budaya ini akan memberikan kebiasaan-kebiasaan baik. Menurut penilaian Bapak, budaya positif yang ada di sekolah ini kalau kita rentangkan 1 sampai 10 untuk bisa nanti kita ukur keberhasilan nanti di akhir, kira-kira budaya-budaya yang sudah tumbuh di sekolah ini kalau 1 sampai 10 itu Bapak menempatkan di urutan keberapa kira-kira? Iya, ini kita berbicara masalah ibaratnya level ya Pak Suhardin. Mungkin saya melihat level di sekolah saya ini sudah berada pada level
8 Pak Suhardin. Ya, tetapi kita tidak mampu, kita tidak perlu, jangan sampai puas ketika kita sudah ada di level itu ya Pak Suhardin ya. Jadi mungkin alangkah baiknya selain sudah berada di level itu, mungkin perlu penguatan lagi sehingga dapat meningkat. Kalau perlu bisa sampai di angka 9 atau mungkin di angka 10 ya Pak Suhardin. Sehingga saya rasanya perlulah penguatan sehingga level kita yang tadinya mungkin budayanya sudah berada di level 8 bisa meningkatlah sampai di level 9 atau bahkan sampai di level 10 Pak Suhardin. Iya, saya juga memang berpikir begitu Pak. Saya ingin tahu alasan-alasan yang krusial kenapa budaya positif ini Bapak ingin kembangkan. Iya. Alasan saya Pak Suhardin karena budaya positif ini kan dapat menjadikan suatu kebudayaan ya, dapat menjadikan suatu keyakinan yang berjalan terus-menerus sehingga terbentuklah keyakinan di sekolah itu seperti apa budayanya. Jadi intinya adalah bagaimana suatu kebiasaan menjadi budaya di sekolah itu dan menjadi suatu keyakinan Pak Suhardin, sehingga rasanya perlu untuk saya mendiseminasikan pengetahuan terkait budaya positif ini. Apakah hanya budaya positif? Tentu bukan cuma budaya positif sih, karena selama mengikuti pendidikan guru penggerak ini ada beberapa materi, ada beberapa ilmu yang saya dapatkan seperti pembuatan visi misi, kemudian pembelajaran berdiferensiasi. Selain budaya positif ya, juga ada materi coaching Pak Suhardin. Sebenarnya bisa dikatakan beberapa materi yang saya pelajari dalam program pendidikan ini termaksud krusial sih sebenarnya. Semuanya bisa saya katakan kategori penting semua. Namun mengingat mungkin persoalan waktu, kesempatan, mungkin tidak bisa terlaksana secara keseluruhan dari sekian banyak materi itu, sehingga saya membuat skala prioritas. Jadi untuk prioritas utama adalah mendiseminasikan materi budaya positif dulu. Selanjutnya mungkin setelah budaya positif, jika ada kesempatan mungkin diberikan lagi kesempatan untuk mendiseminasikan ilmu yang lain, mungkin saya akan beralih lagi pada materi coaching atau diferensiasi dan seterusnya. Oke Pak, ini percakapan tidak sangat menarik ini. Alhamdulillah. Karena ini adalah bukan hanya mengembangkan diri, bukan hanya mengembangkan kemampuannya siswa, tetapi juga bagaimana mengembangkan sekolah ini. Karena ini saya katakan sebagai proyek besar, kira-kira menurut Bapak, adakah tantangan atau hambatan yang Bapak dapatkan untuk mengupayakan tujuan yang Bapak harapkan? Wah, saya malah jadi tertantang Pak Suhardin karena ternyata rencana saya ini masuk dalam kategori Pak Suhardin rencana besar. Pak Suhardin alhamdulillah meskipun baru rencana ya Pak Suhardin, tetapi rasa-rasanya perencanaan itu tentu saja tidak akan berjalan mulus. Tetap akan ada pertimbangan-pertimbangan kira-kira tantangan apa yang bisa saya dapatkan dalam menjalankan rencana saya ini. Tantangan yang paling dekat di benak saya adalah persoalan waktu Pak Suhardin. Tantangan yang mungkin saya rasakan bisa menjadi penghambat adalah waktu. Ini yang saya rasakan bisa menjadi salah satu hambatan dalam saya menyampaikan Masalah waktu ya. Apakah ada solusi benar Pak Suhardin. kira-kira solusinya? Saya memikirkan solusi
menyampaikan materi. Tetapi kalau saya menyampaikannya dalam waktu daring, mungkin teman di rumah mungkin bisa teman-teman sambil masak, sambil mendengarkan saya menyampaikan materi, atau mungkin teman di rumah sambil nyetrika, atau mungkin sambil membersihkan, tetapi sambil mendengarkan materi yang saya sampaikan. Kemudian persoalan tempat dan waktu saya tidak akan banyak memutar, karena teman-teman dapat memutar waktunya atau memutar videonya ya, sesuai kesempatan mereka, kapan mereka dapat memutar itu. Kemudian dari sisi perhitungan secara ekonomis ya Pak Soehardi, kalau secara daring kan mungkin kita tidak membutuhkan banyak dana, biaya, karena hanya dibuat dalam bentuk sesi virtual ya Pak Soehardi. Sementara kalau dalam bentuk tatap muka, mungkin saya perlu mempertimbangkan tempat, kemudian pembiayaan masalah transportasi teman-teman, dan konsumsi. Jadi inilah sebenarnya Pak Soehardi yang membuat saya menjadi bingung. Mudah-mudahan Pak Soehardi bisa memberikan saya pencerahan dari kedua alternatif tadi, kira-kira mana ya yang menurut Pak Soehardi yang itu lebih efektif yang bisa saya lakukan dalam diseminasi saya, apakah melalui moda daring atau moda tatap muka. Kalau menurut pertimbangan Bapak, karena ini kan ada daring, ada tatap muka, kita mengatur kemampuan dan juga kesempatan. Kalau menurut yang Bapak utarakan tadi, ini lebih mudah yang Bapak Dari kedua alternatif tadi ya Pak Soehardi, saya merasa rasa-rasanya alternatif yang kedua mungkin lebih mudah ya saya laksanakan. Mungkin pertimbangan tadi Pak Soehardi secara waktu, kesempatan, tempat, pembiayaan, dan sebagainya. So, rasa-rasanya saya lebih memilih ke alternatif yang kedua ya Pak Soehardi. lebih mudah. Iya, menurut saya sih Pak. Bagaimana caranya Bapak ingin memulainya? Ya, menurut saya mungkin saya akan berkoordinasi dulu dengan pimpinan, kemudian saya menyampaikan niat baik saya untuk mendiseminasikan ilmu yang saya miliki. Setelah berkoordinasi dengan pimpinan, mungkin pimpinan akan menyurat kepada rekan-rekan guru di sekolah saya, yaitu teman sejawat saya, untuk mungkin dibuat surat secara resmi pemberitahuan kapan dan waktu pelaksanaan virtual yang akan saya selenggarakan tersebut. Jadi ada koordinasi bersama pimpinan terlebih dahulu, kemudian pimpinan yang akan menginformasikan kepada rekan-rekan sejawat yang ada di sekolah tersebut. Kan seperti itu sih Pak Soehardi. Iya. Saya sudah mulai paham. Tadi Pak Baskin di awal menjelaskan bahwa level kita ini ada di 8. Sebenarnya kalau seandainya usaha ini dikatakan berhasil dan idealnya, Bapak ini sampai berapa? Kenapa lagi? Saya sebenarnya beranggapan punya angan-angan ya Pak Soehardi, punya angan-angan level kita yang tadinya mungkin di angka 8 bisa naiklah sampai ke angka 10 sih, meskipun ini bisa dikatakan angka yang sempurna dan mungkin agak mustahil sih sebenarnya, karena ini tidak bisa diukur secara dalam waktu tertentu, karena ini harus diukurnya dalam waktu yang kontinuitas ya, berkesinambungan. Nah, saya mengkhawatirkan ketika saya menempatkan di ukuran 10 tetapi tidak bisa dipertahankan, ya rasanya terlalu berlebihan, sehingga saya beranggapan mungkin ukuran keberhasilan saya kalau yang tadinya level kita ada di angka 8 minimal naik di angka 9, saya sudah bersyukur Pak Soehardi. Saya katakan tadi ini proyek besar. Menurut pemikiran Bapak, berapa lama sih
padat, kemudian contoh-contoh yang diberikan pun juga sudah banyak berseliweran di sosial media maupun di YouTube, sehingga peran saya di sini hanya sebagai penguat, menyegarkan kembali ingatan teman-teman terkait budaya positif yang ada di sekolah kita, sehingga teman-teman yang tadinya mungkin sudah mulai lesu teringat kembali atau refresh kembali untuk terus menguatkan budaya positif yang sudah berada di sekolah. Jadi dalam waktu 1-2 hari materi itu sudah bisa tersampaikan. Dan tujuannya juga saya minta saja yang bisa membantu Bapak untuk mencapai tujuan. Ya, tentu saja dalam kegiatan ini saya tidak akan berjalan sendiri. Kebetulan di sekolah saya itu kami beberapa orang yang tergabung dalam pendidikan guru penggerak, dan alhamdulillah kami memiliki komitmen yang sama untuk mendiseminasikan materi tersebut, sehingga ketika menyampaikan materi ini bukan saya sendiri, saya akan dibantu dengan rekan saya yang memang juga tergabung dalam program guru penggerak. Di antaranya ada Pak Suhardi, beliau guru senior di sekolah kami. Kemudian yang kedua adalah Ibu Heriani, dan beliau punya komitmen yang sama dengan kami. Ini akan sama-sama berkolaborasi, bekerja sama dalam mendiseminasikan ilmu yang kami miliki. Luar biasa. Saya ingin cepat-cepat ingin melihat keberhasilan ini. Amin. Karena ini adalah merupakan keberhasilan lembaga. Pak Bas, saya sudah berbincang banyak dengan Bapak, dan mudah-mudahan alur berpikir dan tujuan yang Bapak inginkan ini semua tercapai. Saya ingin bertemu lagi Bapak 2 minggu ke depan untuk melihat Insya Allah Pak, mohon doanya. Iya, terima kasih banyak. Kebetulan saya ini ada kegiatan rapat di dinas. Ya. Semoga di 2 minggu depan kita bisa bertemu lagi. Saya juga minta terima kasih Pak Suhardi atas kesediaan waktunya untuk membantu saya, menerima saya untuk share, menyelesaikan persoalan saya. Saya sangat berterima kasih dengan Pak Suhardi yang sudah membantu saya menemukan solusi dari permasalahan saya, Pak Suhardi. Terima kasih banyak Pak Suhardi. Saya pamit Pak Suhardi. Assalamualaikum Pak Suhardi. Waalaikumsalam. Maaf Pak Sula, tadi saya sempat juga menyimak, tadi Bapak Iya, ini Pak Bastin. Dia rupanya ada keinginan besar ilmu itu bukan hanya dia yang kuasai, karena dia datang ke saya untuk coaching. gitu Pak. Tapi memang juga saya merasa artinya meskipun saya hanya sekedar mendengarkan sepintas, tapi memang juga saya dengar juga memang bermanfaat. Nah, menurut Bapak itu apa yang disampaikan itu apakah memang cocok dengan di sekolah kita itu Pak? Iya sebenarnya Bu, karena pikiran saya kan begini, namanya karakter budaya positif itu siswa kita kan ini terjadi regulasi setelah tamat kelas 9 akan masuk kelas 7 yang dimana karakternya kita belum tahu. Untuk penilaian Pak Bastin tadi untuk saat ini 8 memang, tapi pada saat masuk kelas 7 yang baru mungkin saja akan terjadi penurunan, sehingga butuh kemampuan bagi rekan-rekan guru untuk bisa mengadaptasikan budaya-budaya positif yang baru terhadap anak-anak didik yang baru masuk ini. Bisa saja karena ini perkembangan zaman yang terlalu meningkat polanya, dibanding kemudian juga teknologinya yang sudah luar biasa, bisa jadi karakter anak ini akan berubah. Sehingga butuh kemampuan daripada guru sebagai pendidik untuk lebih menuntun lebih jauh dan lebih mendekatkan diri dengan cara-cara yang lebih modern
Iya, Pak. seperti yang diterakan Pak Bastin tadi. Iya, tadi sempat saya mendengar tentang budaya positif, kemudian ada rentang nilainya. Nah, apakah memang di sekolah ini Pak, maksudnya budaya positif yang ada tumbuh kembang ini, apakah memang istilahnya, apakah hanya per minggu atau memang setiap hari itu Pak berkelanjutan seperti itu? Kontinuitas itu memang penting sekali. Kemudian hal ini harus tetap terpelihara. Setiap hari memang harus ada pengamatan kalau mengenai budaya, karena ini adalah pembiasaan yang menumbuhkan karakter. Jadi memang tepat sekali teori-teori yang sudah didapatkan dari guru penggerak ini agar bisa bias kepada teman-teman, sehingga mereka juga memiliki kemampuan yang sama, sehingga mempertahankan nilai 8 bahkan meningkatkan sampai 9 ini penting, karena dengan budaya-budaya positif itu pembelajaran bisa berlangsung dengan baik, kemudian program-program sekolah bisa berjalan, dan juga nilai-nilai daripada visi misi itu bisa utuh tereksplor dalam kehidupan masyarakat sekolah. Iya, nah kira-kira Pak bagaimana perasaannya Bapak ketika Bapak Bastin itu bisa juga berbagi pengalaman atau pengetahuan tentang budaya positif yang ditemukan di dalam CGP-nya? Saya senang sekali Bu. Jadi hal-hal seperti inilah yang memang harus dikembangkan. Berbagi bukan hanya masalah amal, tetapi dengan berbagi itu memberikan kesejahteraan bukan hanya pada dirinya, tetapi juga pada orang lain. Nah, tadi saya sudah dengar juga saja termasuk terharu juga Pak kalau seandainya teman-teman sudah seperti Pak Basti, apalagi kalau ada beberapa Pak Bastin seperti itu, saya yakin juga memang Pak ada keuntungan, bahkan ada faidah buat pengembangan sekolah. Nah, pembelajaran apa Pak yang bisa kita petik dari yang disampaikan oleh Pak Bastin? Yang pertama itu niat baik. Niat baik inilah karena semua perbuatan ini dari niatnya. Pak Bastin telah berniat sebaik mungkin untuk bisa berkembang bersama. Dan yang kedua, saya lihat adalah semangatnya. Iya. Semangatnya untuk mau merubah situasi yang tadinya itu sebenarnya sudah nyaman, tetapi dia ingin agar kenyamanan itu tetap terjaga. Dan yang ketiga sebenarnya yang saya pelajari adalah mengenai prosesnya. Bagaimana seorang Bastin membentuk dirinya, bukan hanya karakter dirinya, kemampuan berpikirnya, tetapi dia juga berpikir bagaimana mengembangkan orang-orang di sekelilingnya. Sehingga hal-hal seperti inilah, manusia menjadi sumber daya seperti inilah yang bisa mengembangkan lingkungan lebih jauh dan lebih baik lagi, bukan hanya untuk kesejahteraan dirinya rupanya, tetapi kesejahteraan bersama. Iya Pak, luar biasa. Kemudian yang saya ingin tanyakan juga itu Pak, bagaimana dia mengimplementasikan? Apakah memang dirinya sendiri atau ada mungkin kolaborasi dengan teman-teman? Iya, jelas, karena ini saya bilang tadi proyek besar ini Bu, karena yang kita kerjakan ini adalah manusia, bukan mengerjakan dalam tanda kutip yang tidak baik, tapi membuat mereka baik. Jadi ada keterpaduan. Kalau sudah ada keterpaduan berarti ada suatu kegiatan terorganisir agar bisa terlaksana dengan baik hal-hal seperti ini. Bayangkan saja Bu, tenaga administrasi kan bekerja dengan laptop ini. Iya. Dan laptop ini kita yang kendalikan, tetapi manusia ini punya hati, punya pemikiran yang berbeda. Makanya memang penting sekali bahwa budaya positif itulah yang lebih utama, yang paling dikedepankan dalam program sekolah dibanding yang lain. Betul sekali Pak, karena memang itu budaya positif yang akan menjadi keyakinan sebuah sekolah, dan kalau sudah menjadi keyakinan, saya yakin ini akan menjadi pembiasaan-pembiasaan yang berkelanjutan dan akan mewujudkan murid yang cerdas, berkarakter, bahkan ada sekarang istilah profil pelajar Pancasila. Iya. Terima kasih Pak, luar biasa. Saya juga sambil belajar, meskipun mungkin tadi ini di sini saya hanya bekerja, tetapi sambil mendengarkan Pak Bastin dengan Bapak, ternyata luar biasa Pak. Memang perlu kita sama-sama berbagi Pak. Pengetahuan apapun yang kita dapatkan selalu share dengan teman-teman. Terima kasih Pak. Terima kasih kembali Luar Bu. biasa.